Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Sanana Putra dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2022. Di sini saya akan membawakan materi saya yang berjudul Renewable Energy. Nah, di sini apakah sudah ada yang tahu apa itu Renewable Energy? Jadi renewable energy itu adalah jika kita menggunakan energi tersebut secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang, energi tersebut tidak akan habis atau dapat diperbaharui. Contohnya seperti energi matahari, air, angin, dan panas bumi. Penggunaan renewable energy di Indonesia sendiri pun sudah cukup banyak dan bervariasi. Contohnya penggunaan energi surya, penggunaan energi angin, penggunaan energi ombak, penggunaan energi geotermal atau panas bumi, penggunaan energi air yang biasanya digunakan pada bendungan ataupun sungai-sungai yang memiliki arus yang deras. Terus, mengapa renewable energy itu penting? Penggunaan energi baru terbarukan atau renewable energy dapat menjaga kestabilan suhu bumi, sehingga mencegah terjadinya perubahan iklim. Selain itu, shifting kepada energi baru terbarukan juga mampu meningkatkan ketahanan energi bagi Indonesia, in case suatu saat negara eksportir minyak melakukan embargo. Pada tahun 2015, para pemimpin dunia juga telah sepakat pada perjanjian Paris untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata tidak mencapai 2 derajat Celcius di atas suhu sebelum masa revolusi industri, dan mengupayakan lebih lanjut hingga tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Belum lama ini juga, pada pertemuan G20 di Bali pada tanggal 15 sampai 16 November 2022, menghasilkan bahwa dunia siap untuk mengadopsi ekonomi hijau untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, mengatasi isu krisis pangan, perubahan iklim, kesehatan global, transformasi digital, dan ketegangan geopolitik global. Potensi renewable energy di Indonesia sendiri pun cukup besar, karena Indonesia dilipati oleh garis khatulistiwa, sehingga kita mendapatkan panas yang terik setiap hari. Dan Indonesia sendiri juga dilalui oleh Ring of Fire, sehingga Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi aktif, sehingga memungkinkan untuk dikembangkannya pembangkit listrik tenaga geotermal. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara berkepulauan yang memiliki banyak garis pantai, sehingga kita bisa memasang energi listrik tenaga pembangkit listrik energi ombak. Dan Indonesia sendiri juga memiliki angin yang cukup kencang, sehingga Indonesia memiliki potensi untuk dibangun pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin. Namun di sini saya cuma akan membahas 2 saja, pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga angin. Mengapa? Karena kedua energi tersebut terbilang pemasangannya cukup mudah dan dapat diterapkan di rumah masing-masing. Dan biaya pemasangannya pun tidak terlalu mahal seperti penggunaan energi-energi yang lainnya. Indonesia terletak di daerah iklim tropis antara garis lintang 11 lintang selatan dan 6 lintang utara, dan garis bujur 95 bujur timur dan 141 bujur timur, sehingga Indonesia dilipati oleh garis khatulistiwa yang mendapatkan cahaya matahari secara maksimal. Dengan potensi seperti itu, di Indonesia mampu menghasilkan listrik sebanyak 4,8 kWh per meter kubik. Indonesia juga sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai yang panjang. Indonesia juga menjadi negara yang memiliki potensi energi angin yang cukup besar. Indonesia mampu menghasilkan energi listrik dari angin hingga lebih dari 200 MW. Di sini saya akan menjelaskan secara sederhana cara kerja panel surya. Jadi, cahaya matahari yang datang akan terkena oleh panel surya. Lalu panel surya akan mengkonversi energi dari energi matahari menjadi energi listrik. Dengan cara, ketika sel surya menyerap cahaya, maka akan ada pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik. Lalu, arus listrik ini bersifat DC atau searah dan akan diteruskan ke charger controller. Salah satu fungsi dari charger controller sendiri adalah untuk mencegah pengisian energi baterai yang berlebihan dengan membatasi jumlah dan laju pengisian daya ke baterai. Arus
energi listrik dari matahari tersebut akan dilanjutkan ke baterai dalam bentuk arus DC atau searah. Setelah disimpan di baterai, arus tersebut akan masuk ke inverter. Inverter sendiri memiliki fungsi untuk merubah listrik yang dihasilkan oleh panel surya dari arus DC atau searah menjadi arus bolak-balik AC yang biasanya digunakan oleh mesin-mesin rumah tangga dan peralatan dan listrik rumah saat ini. Selanjutnya, saya akan menerangkan cara kerja pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin secara sederhana. Jadi, angin datang dan akan memutar kincir angin. Kincir angin berputar, putaran tersebut akan disalurkan ke generator. Generator pun akan berputar dengan teori medan elektromagnetik sehingga menghasilkan listrik yang berupa listrik AC. Listrik AC tersebut pun akan disalurkan ke seluruh masyarakat dan rumah-rumah sekitar untuk penggunaan listrik sehari-hari. Ya, kesimpulannya, renewable energy adalah penggunaan energi yang dapat digunakan secara terus-menerus serta tersedia melimpah di alam, sehingga tidak akan habis atau dapat diperbaharui. Beberapa sumber energi terbarukan renewable energy yang berpotensial dan ketersediaannya berlimpah di Indonesia antara lain angin, geothermal, hydropower, dan surya. Kesimpulan yang ketiga, penggunaan panel surya dan PLTB memungkinkan kita untuk memasang sendiri di rumah karena bentuknya yang simpel dan biaya pembuatannya yang murah. Sebelum saya akhiri, apakah ada saran atau pertanyaan? Jika ada, tuliskan pada kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.